Nggak, udah mamam. 2 butir telur ya. Telur ayam kampung. Telur apa itu? Telur. Telur ayam, bukan telur lainnya ya. Pecahkan ya. Ayamnya jantan apa betina? Jantan. Betina ada telur. Nah, makanya. Nah kan, abis itu para gadis dikocok telurnya. Belajar mengocok telur agar kau bisa mengocok yang lain. Paham? Iya, Nana. Oh, ikut-ikut itu dia. Apa? Apa itu? Ya. Ati, Apa? kenapa kau senyum-senyum? Lagi senang cari ini. Kemudian taburkan merica ya. Merica biar lancar berkombur. Ya, biar lancar berkombur ya. Kalau jangkrik tuh dikasih merica, berisik. Kemudian yang lain ada bawang putih, terus ada kimchi apa aja terserah. Ini kalau udah mau busuk, udah mau basi, baru kita jadiin telur ya. Kalau yang fresh juga nggak apa-apa sih, ada di kulkas banyak, suka kalian. Bawang putih tumis hingga aromanya menembus dunia dan akhirat. Kimchinya yang kita tumis. Ini keprek-keprek bentar aja ya, coba butet ya. Nah, terus kita masukkan telur itu tadi ya, terserah lah mau telur apa kalian, mau telur mantan kayak mau telur apa kayak, suka kalian lah, sedapatnya telur yang ada. Telur mantan enak, Ti? Enak. Hah? Enak. Oh, sudah pernah coba kau? Nggak enak? Menyakitkan. Oh, menyakitkan. Ya, mantan itu menyakitkan. Oke deh, mantan menyakitkan kata si Ati. Nah, kayak gini kita tunggu hingga matang. Terus lagi kayak gini basah-basah disiramkan tepung beras rose bran. Bukan, minyak wijen tuh barusan. Minyak wijen. $2 kabur setiap belasan tahun. Takutnya kolong. Halo semuanya. Sebentar, rempong dulu. Kau bikin apa? Itu jadi gini, kadang kita tuh kan suka bingung ya. Kalau kita punya kimchi di rumah itu udah kayak benar-benar ke fermentasi banget, kayak bingung mau diapain. Soalnya rasanya tuh kayak udah cetar banget, asem banget. Biasanya Mei langsung acak-acak, kocok-kocok jadi satu sama telur kayak gini. Makan dulu. Kimchi apa aja? Ini kebetulan lagi kimchinya kimchi lobak dalam nama Tuhan Yesus. Nyam. Banyak kan orang kimchi sawi gini. Ada orang yang bikin kimchi jjigae dijadiin sup, cuman kalau lagi malas kocok-kocok aja ini sama telur, udah enak pula. Awalnya tuh harus agak tumis dulu, jangan langsung kalian kobok sama telur. Entah kenapa kalau kita tumis dulu dia nggak terlalu asem ucok butet, walaupun masih ada asam ya, tapi nggak sesadis itu asamnya. Nah. Kamu mau ngobrol apa hari ini, Butet? Mereka punya ponakan nih. Aku kasih tahu sama kalian, tahun ini juga ponakanku akan menjadi 4. Gila nggak? Sekarang baru 2. Tapi dengan seizin Tuhan tahun ini akan jadi 4. Dulu kan waktu kita sekolah, pas kita belajar
pas kita belajar sosiologi. Ada yang namanya konsep tabula rasa kan. Jadi anak adalah kertas putih yang suci, yang coret-coret yang isi ya orang tuanya gitu kan. Jadi anak jadi apa ke depannya itu tergantung orang tuanya. Jadi seolah-olah tuh anak tuh nggak punya sifat bawaan, semua 100% di tangan orang tua kan, kayak gitu kan. Sampai Mei punya ponakan pertama, si Darren. Si Darren tuh sifatnya kayak mana ya? Sifatnya tuh lembut banget. Dia tuh apa-apa lebih ke pakai hati, pakai perasaan. Orangnya pula gampang iba. Dia tuh bener-bener cowok yang sangat amat sweet, sangat amat romantis, sangat amat cinta mamanya. Mamanya tuh nggak boleh dilukain sedikit pun. Dia tuh bener-bener posesif banget sama mamanya. Dia tuh protect mamanya. Bahkan dari usia 5 bulan kalau papanya tuh cium mamanya, si Ucok tuh nangis, nggak kasih. Dari kecil tuh emang kayak gitu. Dan dia tuh orangnya lebih yang kayak cium, peluk. Tuh dia umur 1 tahun ya. Ini Mei ingat banget. Dia usia 1 tahun, Mei jagain dia, tidur, terus Mei ketiduran. Terus dia bangun lebih dulu dibanding Mei. Mei sadar dia bangun, tapi Mei malas bangun. Tahu apa yang anak tuh kerjakan? Dia sayang, dia pok gitu. Pok. Karena kita tidurin dia kan kayak pok gitu kan. Dia melakukan hal yang sama. Anak itu bener-bener sweet banget. Jadi Mei kira keponakan Mei yang kedua nanti, karena kita treatnya sama, akan sama seperti itu juga dong. Yang sweet, yang kalau misalnya dia mau pulang nih, kalau mamanya jemput, Mei kayak gini, Dara, kamu tahu kan, aku akan merindukan kamu. Aku cinta banget sama kamu. Dia bisa nangis, dia yang kayak sedih banget berpisah sama kita kan. Kayak mana lah ya. Pokoknya anak itu benar-benar sweet, anak itu benar-benar manis banget. Pokoknya dia anaknya benar-benar sensitif banget. Dan terbukti setelah dia SD, orang yang benar-benar hatinya tuh sensitif banget kan, mostly mereka adalah orang-orang kinestetik. Dia kinestetik. Dia belajar nggak pernah duduk, selalu goyang sana, goyang sini. Yang kedua lahir anaknya Kokoku, sama lah pula. Kita mentreatnya sama, cara membesarkannya juga sama. Tapi ternyata setelah melihat yang kedua ini, Mei jadi kayak nggak percaya sama konsep tabula rasa itu ya. Mei jadi percaya kalau mereka itu sebenarnya tuh punya sifatnya sendiri-sendiri, punya sifatnya masing-masing yang emang udah dari jabang bayi punya. Ini anak bener-bener totally different sama yang namanya Darren ya. Beda setengah mati. Dia lebih berani. Dia benar-benar anteng, nggak ada suaranya. Kalau Darren tuh, kalau misalnya kayak luka, jatuh, kejedok, nangis. Anak ini mau kejedok kayak apa? Udah, dia jalan. Dia adalah anak bayi yang terjarang nangis yang pernah Mei lihat dalam hidup Mei. Terus udah gitu dia tuh punya sifat yang super duper berani. Dia toleransi sakitnya itu tinggi banget ya, si Sen. Jadi kayak buat anak kamu mungkin segitu udah bisa bikin nangis sampai cecek-gukan. Buat dia santai aja. Darren kalau kita bentak dikit tuh langsung kalau Sen tuh liatin, diem. Kayak udah toleransi sakitnya tinggi, anak itu susah banget nangis.
Wah, bener-bener jarang nangis lah anak itu. Entah kenapa Mei jadi percaya kalau setiap anak itu sebenarnya udah punya karakternya masing-masing. Tanpa dia gede, nggak usah dia gede, dari kecil pun kita udah bisa lihat karakternya kayak gimana. Sun itu nyalinya gedenya setengah mati, benar-benar gede. Dan dia benar-benar kayak nggak ada takut-takutnya. Terus dia penyayang binatang banget, terutama anjing. Kalau Darren dari kecil tuh kita piara anjing kan, dia nggak interest gimana ya, biasa aja gitu sama anjing, biasa aja. Kalau Sun, aduh, ngeliat anjing tuh bisa ketawa cekikikan, happy sehappy-happynya. Dan karena Mei tahu dia suka binatang, suka anjing, Mei beliin dia boneka kecil yang segini lah size-nya, boneka anjing. Itu yang kemana-mana dia tentang-tenteng, dia bawa-bawa ke mana-mana, saking dia senengnya. Anyway, ini buah nona beli di pasar, ketemu buah nona. Buah nona tuh berbeda ya sama sirsak, dia serikaya, manis banget. Enak. Bijinya Mei sampai bingung kayak, oh, ini anak apa nggak bisa sayang orang ya. Mei kan sedih banget ya, soalnya Darren itu bener-bener kayak memperlakukan orang tuh dengan sweet banget, yang bisa elus muka orang, yang peluk. Terus dia tuh bisa ya, kalau kita di tempat tidur dia nyamper terus liatin mata, ketemu mata, kayak bilang, aku sayang banget sama kamu, Ii. Anak tuh yang mulutnya sweet banget ya. Itu tuh tipe-tipe cowok gombal yang bikin kita mamanya kayak yang kayak gitu loh. Aku mikir apa si Sun ini yang keponakanku yang kedua ini goblok apa tolong, kok tiap kali Mei ajarin kiss nggak ngerti kiss, padahal tuh umurnya udah 9 bulan. Peluk nggak ngerti peluk. Aduh, kenapa ya anak ini ya. Sampai waktu dia umur 1 tahun dia bisa tiba-tiba kiss orang. Itu tuh kayak bukan Sun banget sih. Dan dia kiss orangnya paling cuma dah. Beda kalau Darren tuh kiss orang tuh dengan tatapannya dia, terus tangannya di pipi kita. Jadi tuh kita kayak ngerasa banget disayang. Kalau si Sun tuh yang asal okay. Sun tuh lebih tipe-tipe cowok cool yang pendiam banget, yang gak terlalu banyak gombal. Itu Sun. Kalau Darren itu tipe cowok yang manis mulutnya, yang lebih banyak sentuhannya. Itu Darren. Jadi kalau misalnya membayangkan profesi masa depannya gitu ya, melihat daya tahan sakitnya itu tinggi banget si Sun, dan bukan daya tahan sakitnya yang tinggi banget, toleransi sakitnya yang tinggi banget. Maksudnya kayak nyeri, toleransi nyerinya yang tinggi banget. Kayak misalnya dia jatuh, kegetok, dia anak yang sangat amat sehat dan punya daya tahan tubuh yang sangat amat tinggi. Karena sampai detik ini Sun 1 tahun 6 bulan tidak pernah sekalipun yang namanya demam, batuk, pilek. Kita nggak pernah bawa dia ke dokter dengan alasan dia batuk, pilek, demam. Dan kita nggak pernah punya obat batuk, pilek, demam karena anak itu nggak pernah sekalipun sakit. Jadi nanti kalau dia sakit, kita mungkin bakalan kaget dan bingung. Dan Mei masih bertanya dalam hidup Mei, kira-kira usia berapa anak ini jackpot pertama kalinya batuk pilek. Itu Mei masih nunggu, masih menantikan. Karena dia dari usia berapa, 3 bulan ya udah minum Usana kan, vitamin. Dia tahan tubuhnya bagus banget. Terus mamanya tuh bukan tipikal mama yang ringkih ya, si Sun. Jadi tuh kayak anaknya mau main di lantai, misalnya duduk di lantai lagi makan jelly, terus jelinya jatuh di lantai, terus jelly yang di lantai itu dimasukin mulut, mamanya juga santai aja, nggak pernah yang kayak jangan itu, nggak. My sister-in-law tuh orang yang paling slow di bumi, dan nggak rempong kemana-mana bawa
antis handy cleanse hand sanitizer tuh nggak pernah ada di kamus hidupnya my sister-in-law. Dia tuh bener-bener chill dan asik banget ngurus anaknya. Dan Sun nggak pernah yang namanya minum air putih itu dari air yang dimasak, nggak. Dia minum aja air dispenser biasa, aqua, sama semuanya. Waktu itu Dedek Mei itu pulang, terus minum susu yang kayak rasa coklat strawberry gitu loh, kayak susu ultra kotak. Dan nggak sengaja si Sen minum, terus adik aku dengan polosnya ngasih. Kita semua sampai bengong. Soalnya kita takut dia diare karena dia nggak pernah minum susu kayak gitu, dan ternyata nothing's happen, nggak ada apa-apa. Sekuat itu anak itu. Oke, balik lagi ke topik melihat, menilai kira-kira Sen bakal jadi apa gedenya. Kalau berdasarkan dari toleransi nyeri, berdasarkan dari tingkat ketakutan, berdasarkan dari daya tahan tubuh, dia mungkin cocok jadi anggota kepolisian atau army, yang dimana olah tubuh fisik itu benar-benar gampang banget buat dia. Plus dia juga bisa jadi dokter bedah karena dia nggak ada takut-takutnya. Mungkin dia adalah dokter TNI, ya itu cocok. Kalau Darren gak bisa, dia lebih menye-menye. Dia orang kreatif banget. Dia orang yang harus gerak. Dia kayaknya lebih cocok jadi pengusaha atau enggak pekerja seni, karena pialanya si Darren itu banyak banget. Dia banyak banget menangin perlombaan-perlombaan mewarnai. Sen tuh tipikal cowok yang serius banget, cool banget. Jadi Mei tuh imagine kalau ini ponakanku sih kalau udah gede, ini bakalan jadi cowok yang cool banget gitu loh. Ini loh, Sen tuh anteng banget. Dia itu adalah bayi teranteng yang pernah Mei asuh. Bener-bener jarang banget nangis. Kalau misalnya anak kecil nih, mostly kebanyakan dia bangun tidur itu nangis, cariin orang di samping dia. Kalau Sen bangun tidur itu cool aja. Dan kalau misalnya dia bangun tidur lebih dulu dari kita, dia nggak pernah yang namanya elus-elus Mei, cium Mei, pelokin Mei kayak si Darren. Hell no, seorang Sen itu cuman, ya masuk Sen, the boss is coming. Dia cuma liatin. Iya masuk sini Ten, nih udah mau selesai, masuk aja. Dia liatin kayak, yaudah dia liatin aja. Pengen dia colek-colek, tini. The boss is coming. Mau coba nggak? Ini namanya buah nona. Sweet. Sekarang di setiap video kita ada dia sih. Buku. Tuh kan bener kan, suka banget sama anjing. Udah main aja berdua gitu sama Dolar. Susurnya taruh dia, pergi. Karena anak ini anteng banget, nggak pernah ngapa-ngapain. Coba anak kalian kalau dia tinggal sendiri dalam ruangan, nggak tahu bisa ngapain. Jadi kenapa si mbaknya itu kalau misalnya tinggalin si Asen di sini, kalau Ii lagi bikin video itu nggak pernah takut, karena kerjanya Asen adalah, silahkan kalian lihat sendiri, anteng banget. Thank you.
disuruh bobo tuh sama Tenten. Gelar disuruh bobo sama Tenten. Walaupun tanpa mainan sedikit pun di tangan dia. Iya kan? I told you kan? Gila, punya anak kayak dia tuh kayak heaven, surga banget. Kalau Darren nggak bisa kayak gitu. Makanya Mei bilang, aduh, kalau kalian udah punya anak beberapa, itu kalian bakal amazed kayak tiap anak itu punya gayanya masing-masing, tiap anak itu punya karakteristiknya masing-masing, nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek, semuanya unik, dan itu bikin kita kayak amazed sih, kayak lebih bersyukur, terus kayak amazed aja gitu. Gila ya, Tuhan luar biasa banget ya bisa ciptain manusia segitunya, udah mukanya beda, hidungnya beda, kita sama-sama kayak punya mata, punya hidung, punya kuping, tapi beda aja gitu, mukanya beda, sifatnya beda, karakternya beda, suaranya beda. Itu kayak luar biasa aja. Pasti di sini kalau ada mama-mama yang punya anak 2 atau 3 bakalan komen di bawah kayak bilang, iya banget, anak aku 3 orang, 3-3-nya sifatnya beda, atau anak aku 2 orang, 2-2-nya sifatnya beda. Pasti bakalan ada komen yang kayak gitu. Itu tuh bikin kita as tante, as oma, as mama, itu kayak amazed banget, kayak oh bisa ya, padahal lahir di satu rahim yang sama, dengan cara didik yang sama, susternya juga sama, mamanya sama, papanya sama, tapi sifatnya beda. They are amazing. Terus si Denny beliin Mei ini dong, mochi kesukaan Mei. Minum air dulu ah. Itu adalah mochio yang rasa black sesame. Yang abis ini Mei langsung berubah jadi mak lampir. Ini luarnya taburan black sesame, dalamnya juga nyang. Kete aku, kete. Enak banget. Dolar sini makan. Dolar. Mama. Enggak, kasih lihat, kasih makan dolar, dia paling suka. Jam feeding the animals. Kalau Darren mah nggak tertarik, udah kasih makan anjing, kasih makan aja. Kalau anak ini itu adalah waktu yang nggak boleh dia lewatkan. Kayak happy aja. Kasih makan Chester, kasih makan dolar. Dia di rumah juga punya anjing namanya Sanchez. Kasih makan Sanchez. Itu tuh kayak kegiatan dia. Lihat, everything is black. It's hard happy. Bye. Aku mau mimi vitamin. Kamu mau kamu? Ini bukan punya kamu, ini punya aku. Tuh dia kali orang minum sana. Ini punya aku. Mau. Bukan punya kamu. Aku punya sama mami. Mau ke sana. Bye-bye. Bye-bye Ii. Bye-bye susu. Nah.